Assalamualaikum teman kita di mana semuanya. Mudah-mudahan teman-teman YouTuber di sini ya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu hendaknya mendapatkan hidayah dari Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita berjumpa lagi dengan acara bebas ya. Acara bebas kita nih untuk menambah ilmu kita dalam menghadapi kenyataan hidup kita nih. Jadi yang saya katakan kenyataan hidup ini, kalau kita nggak sadar ya, kita semakin jauh dari Tuhan ya, jauh kita. Jadi kalau kata teman saya, dia berbicara kayak begini, iman tuh katanya kadangkala kalau iman para rasul itu naik ya, kalau iman para sahabat bergelombang, kalau iman kita sekarang ini keluar masuk. Ya, jadi saya pikir-pikir betul juga. Iman kita ini sekarang ini keluar masuk ya. Kadangkala kalau kita rajin-rajinnya beribadah tuh itu saking masuknya tuh. Enggak berhentinya beribadah. Kalau tiba malasnya ya malas. Kadang-kadang banyak yang lupa. Itulah kita. Tapi memang begitulah sifat kita manusia nih. Ini sebab Allah ya. Allah itu sifatnya qadim. Kalau kita ini sifatnya khilaf. Tapi hendaknya kita jangan khilafat terus. Nah, harus kita rubah sedikit-sedikit kan. Namanya aja kita di dalam beribadah ini untuk merubah sifat zahir diri kita. Baik pun jasad kita, baik pun batin kita, baik pun ruh kita. Nah, itu gunanya. Kita ini diturunkan oleh Allah Rasul kan, Al-Quran dan Sunnahnya untuk berpedoman bagi kita untuk menuju jalan kepada Allah itu kembali lagi. Jadi kalau memang kita nggak hati-hati di dalam hidup konsep kita ini, kita ini pemain ini. Kalau kita nggak ngerti permainan kita dalam hidup, kita rugi. Allah menyediakan surga dan neraka. Apabila kita engkar kepada Allah, neraka depannya. Apabila kita mengikuti perintah Allah, ya, surga yang diberinya. Ya. Jadi Allah tuh memberikan dia dua jalan. Pertama, jalan kebaikan. Kedua, jalan kebasikan. Jadi kedua-duanya ini Allah ridho. Ya. Dalam arti ridho itu diberikannya, itu yang dikatakan ridho diberikan. Tapi ridhonya itu ada di atas murka. Ada atas rahmat. Yang ridho di atas murka tuh contohnya begini. Orang-orang berbuat lanat, berbuat maksiat, tetap aja Tuhan memberikannya. Contoh memberikannya, itu tubuhnya yang bergerak itu, yang berjalan itu. Kalau nggak ada kodrat dan iradat Allah, nggak bergerak dia. Berarti Allah ridho. Tapi ridhonya itu kena lanat. Nah begitulah kira-kira. Jadi hati-hati. Makanya yang saya bilang, di diri kita itu ada Allah. Gerak dan gerik kita itu dengan Allah. Ya. Jadi jangan salah nanti konsepnya. Sebab kenapa gerak-gerik Allah itu ada pada kita? Inilah, bergerak ini ada dengan Allah. Ya, Allah ridho. Tapi kemana kita bawa gerak-gerik yang hidup tuh, yang maha hidup tuh, yang keluar masuk ini, yang di dalam diri kita yang hidup. Kemana kita bawa dia? Ke maksiat, ya? Ke maksiat kita bawa atau kepada kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kembalinya kepada kita. Jadi yang disiksa nanti oleh Allah bukan tubuh yang zahir ini. Yang melakukan itu yang dikatakan jiwa. Nah, jiwa itu kita. Wujudnya serupa dengan kita ini, cuman dia halus. Ya, halus. Nah, Allah itu di balik itu semua. Sebab yang gerak dan bergerik juga adalah kodrat iradatnya Allah. Karena kita nggak paham dengan Allah, ya begitulah adanya, kita lah yang bergerak. Makanya orang-orang yang telah mengenal kepada Allah atau yang telah kembali kepada Tuhannya, dia takut. Dia banyak berpikir lagi kalau berbuat maksiat itu. Dia ragu-ragu dia, wah ini bahaya nih. Sebab Allah melihat dia, sebab Allah itu ada pada dia. Kita nih ibaratkan tip recorder Tuhan. Jadi kawan-kawan, kalau kita seiman dengan Allah, ya, seiman kita ini kepada Allah. Kawan-kawan nanti akan paham. Saudara-saudara sini semua akan paham nanti. Ya. Jadi kita tingkatkan lagi amal kita dalam hidup ini. Apa yang kita rasakan itu baik,
Yang jelas konsepnya hidup ini cuma satu. Kalau kita lari kepada dalamnya, ya. Konsepnya itu kita tujuannya ke atas dunia itu ibadah mengenal kepada Allah. Wa khalaqtul jinni wa unsa illa liya'budun, kata Allah dalam suratnya, dalam Alkitab Al-Quran. Ya, tidak kuciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk mengenal kepadaku. Ya. Terus kata Rasul, awaludin ma'rifatullah. Awal agama adalah mengenal kepada Allah. Berarti konsepnya sejalan ini. Ya. Jadi kita diperintahkan melewati Rasul. Jadi contoh teladan kita itulah Rasul itu sendiri. Jadi saya mengajak Anda berbicara di sini itu ini guyonan untuk sama-sama kita belajar kepada Allah. Tapi yang wajib Anda patuhi adalah Allah dan Rasul. Kalau saya walaupun bercerita berkelebihan nanti kan, tapi jangan engkau pandang saya. Ya, kalian pandang ini orang ini nanti kalian sesat. Tapi dengarkan aja lah cerita kita. Kita sambil cerita-cerita sambil ngerokok ataupun sambil ngopi pun boleh. Kita sediakan seperempat jam ataupun setengah jam kita kasih waktu. Ya. Memang begitu adanya kalau kita ini. Kita terlalu sibuk dengan dunia, kita lupa dengan Allah. Sibuk kita. Kita boleh sibuk dunia, tapi dalam hati kita ini letakkan dia. Hanya Allah yang ada di sini. Jadi kita bergeraklah. Sebab qadar iradat Allah itu di diri kita itu juga ada dia. Ya. Cuma kita belum merasakannya sampai ke sana. Sebab apa? Karena kita nggak mempelajari ilmu rasa itu sendiri. Ilmu yang dikatakan ilmu rasa itu ilmu tasawuf. Nah, ilmu tarikat. Ya, ilmu meningkatkan amal kita. Makanya saya bilang di video-video saya selanjutnya, iman ini seumpamanya kelapa, kataku kan. Umpamanya syariat itu ya kulitnya, ya batoknya itu terikatnya, ya isinya itu hakikatnya. Yang hakikat yang tiga ini nih yang kita cari isinya, ya minyaknya yang kita bikin. Nah kita yang di dalam ini kan umpamaan, kata saya dulu kan, air yang di dalam itu seumpamanya kita. Jadi kita dilingkupi. Itu seumpamanya. Kalau Anda belum juga mengerti umpamanya, atau hati Anda tuh masih goyang-goyang kan, atau bergelombang atau keluar-keluar masuk dia, itu udah biasa. Itu namanya perjalanan kehambaan kepada Allah. Sebab orang syariat, orang hakikat, orang tarikat, pada hakikatnya cuma satu, hamba Allah. Nah, hanya orang syariat yang berpegang teguh kepada syariat, dia nggak takut masuk tarikat, maka dikatakannya sesat itu karena salah dia menilai. Itu aja kelemahannya. Tapi kalau orang hakikat, dia paham syariat. Sebab apa? Dia dasarnya memang dari syariat. Ya, orang marifat itu dasarnya dari syariat juga. Nggak ada langsung marifat terhadap Allah. Belum ada itu ceritanya. Rasul aja sebelum dia menjadi Rasul, ya Nabi Muhammad, kemana dulu dia? Ke Gua Hira dia menyendiri buat apa? Hah? Di situ dia merenung, tafakur, mempersucikan jiwanya dari sifat hubud dunia. Jadi jangankan gampang Rasul juga. Jadi kita ini pengikut Rasul. Kalau umat itu golongannya banyak dia. Dia mungkin di syariat aja ya. Tapi kalau orang yang pengikut Rasul, itu jiwanya dicari. Yang dikatakan nur Allah, nur Muhammad itu. Ya, makanya mereka tuh berguru ke sana kemari. Supaya apa? Supaya tertuntun jiwa ini. Makanya orang sampai ke Al-Azhar sana berguru kan. Kemana-mana berguru. Padahal guru kita juga nggak jauh pada diri kita, asal kita mau. Nah kan gitu. Apa guru kita? Ya maha hidup, yang di dalam diri kita ini maha hidup itu. Dia memberikan hidayah, yang penting engkau mau membersihkan hati kalbu. Tapi tentu kita memiliki pedoman Al-Quran dan Sunnah. Ingat, jangan keluar dari itu. Ya, tentu kita harus belajar. Nah, kata Rasul kan sama aja. Tentu ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak ada bedanya kan. Cuma kita melihatnya dari kulit zahiriah. Coba masuk ke dalam, apa inti perkataannya. Nah kita terpengaruh karena kulitnya aja. Nah, kita pelek-pelek kulitnya. Kulitnya ini nggak ada maknanya sebenarnya kalau dalam ilmu tasawuf. Tapi tanpa itu dia nggak bagus. Sebab kenapa nggak bagus? Contohnya pisang, kalau dibuang kulitnya itu enak nggak dimakan? Hah?
Taruh di bawah tapi nggak ada kulitnya terkecuali goreng pisang. Itu beda lagi. Ada lagi kulitnya kan pembungkusnya. Nah begitulah. Ini syariat itu keindahan Islam. Keindahan. Ya. Indah. Kalau syariat itu. Kalau hakikat aja ya batin aja itu kayak Nabi yang terdahulu. Kayak Nabi Isa alaihissalam. Sholatnya juga ada, cuma kita nggak paham kan. Sampai umatnya mengikutinya kan. Sampai caranya dia berpikir, maka sampai dia menjadikan Nabi Isa Tuhan. Itu kenapa? Karena salah pandang aja, salah konsep aja cara berpikir itu. Jadi kesempurnaan itu hanya ada pada Nabi Muhammad. Jadi kita contoh Nabi Muhammad, kita ikuti sifatnya. Ya, sifatnya Nabi itu apa? Kalian sudah paham, sudah belajar kan, sudah belajar. Jadi kita cerita di sini cerita bebas. Nanti kalau diceritakan masalah-masalah ketuhanan, ya, itu akan merusak nanti metode jiwa Anda. Enak kita kembali lagi berjenjang naik bertangga turun kita. Jadi kita hati-hati dalam konsep. Cuma yang jelas orang syariat tanpa hakikat itu batil itu. Orang hakikat tanpa syariat itu batal, sia-sia. Jadi keduanya konsepnya harus jalan di dalam diri kita. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita yang kita dirikan. Jadi kalian jangan menyangka itu bagaimana begini, enggak. Tapi untuk diri kita, kita kembalikan sesuatu itu apapun, kembalikan kepada diri kita. Sebab yang menjalani amal itu, ibadah itu untuk diri kita, antara kita dengan Allah. Ya, tidak ada sangkut pautnya antara Anda dengan saya nanti. Nah, Anda lihat saya, begitu katanya. Enggak ada sangkutnya, sebab kita tonton itu adalah Allah dan Rasul. Saya hanya membagikan pengalaman saya. Supaya apa? Kita ini sama derajatnya. Nggak ada bedanya. Jadi satu konsep yang saya mau kasih tahu sama teman-teman di sini ya. Kalau kita orang tasawuf, orang tarekat. Jadi Allah ini maha cemburu. Maha pencemburu ya. Jadi kalau cemburu Allah ini, kalau seorang hamba telah dicintai oleh Allah, ya, itu kalau ada lagi cinta dalam hatinya selain daripada Allah, itu akan dihancurkannya. Makanya orang tasawuf kadang-kala dia lari ke hutan, kadang-kala dia itu menyendiri. Memang begitu sifatnya orang tasawuf kan. Karena apa? Itu mengasingkan diri itu untuk membersihkan hatinya, karena dia belum sanggup hidup di tempat yang ramai dengan begitu. Matanya yang melihat nggak bisa dia puasa, telinganya nggak bisa dia puasa, mulutnya nggak bisa dia puasa, hidungnya, dan begitu juga kemaluannya nggak bisa puasa. Akhirnya apa? Enak aku lari menyendiri. Sebab menyendiri itu banyak dia diamnya, banyak dia pahalanya. Kalau dia nanti sibuk dengan orang ramai, banyak bicara, banyak dia melihat, banyak dia mendengar, di situ letaknya dosa. Jadi bagaimana kita di dalam ke tempat ramean bisa kita mengimani? Kan begitu konsepnya. Ya seharusnya disitulah rezeki yang paling terbesar. Dalam arti Allah memberikan hidayah paling terbesar di depan orang ramai, di lingkungan yang ramai. Kita bisa mempertahankan kehambaan kita kepada Allah. Itu cap jempol orang. Itu yang kekasih-kasih Allah. Itu yang dicintai oleh Allah. Kalau di dalam sepian dia kesendirian, takut tempat ramai, takut dia berdosa, itu sedikit. Dia kasih Allah cuma sedikit dia. Sebab apa? Sebab dia takut terpengaruh dengan oleh alam. Sebab ini alam ini ujian kita seluruhnya. Kalau di dalam ini, di tempat keramaian kita menengok enggak terkontaminasi kita, itu barunya hebat. Itu baru cap jempol orangnya. Orang minum bir, minum apa di depan kita, atau teman-teman kita lah namanya ya. Ayo minum katanya. Terima kasih banyak, maaf, saya nggak minum. Itu udah hebat orangnya, udah menjaga dia itu. Pertama dia menjaga kesehatan tubuhnya, kedua menjaga batinnya. Dia nggak mau terkontaminasi walaupun dia berkawan. Kata orang pepatah orang Minang kan, kalau berkawan kita sama pencuri, ya sekurang-kurangnya kita nggak dicuri. Berkawan kita sama orang mabuk, sekurang-kurangnya kita jangan diajak mabuk. Nanti kata saya yang nggak diajak mabuk itu, supaya dia nanti lama-kelamaan dia juga sadar. Oh ya, kenapa dia nggak mau minum ya?
nanti dia juga berpikir. Akhirnya segan, kita datang lagi, dia pas minum, umpetin ke belakang airnya. Wah, ayo duduk katanya. Jadi tegaklah silaturahim nih dalam kalbu kita ini. Jadi konsep hidup nih, janganlah mengegokan diri, jangan membanggakan diri. Apapun yang kelakuan kita dalam hidup, oh saya bagana, saya begini, dalam kehidupan Allah sama aja. Mau di sini pangkatnya, mau di sini pangkatnya, ada hadapan Allah itu cuma iman kita, amal kita. Ya. Jadi nanti kalau kita kaji lagi lebih dalam tentang tasawuf, ya. Nanti takut pikiran itu belum pas. Takutnya nanti meleset kita cara berpikir. Yang dikatakan tasawuf itu adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam diri kita. Itu yang sebenarnya yang dikatakan tasawuf. Ya, merajuk dia ke dalam tasawuf itu untuk mengesahkan diri. Ya, mengesahkan Allah itu sendiri, ya. Daripada zatnya, daripada sifatnya, daripada asmanya, daripada af'alnya. Jadi kalau kita sudah bisa mendirikan yang empat ini, nanti tegak yang kebenaran hak dia. Ya. Kita mulailah dari bawah, jangan dari zat dulu, ya. Kita mulai dari af'alnya aja, perbuatan-perbuatan dulu. Kita lihat lagi alam ini. Perbuatan siapa yang bergerak-gerik, ya. Tapi jangan kita pandang keluar, nanti kau sesat juga. Pandang diri kita ini. Diri kita maksudnya diri kamu sendiri, bukan diri saya, ya. Diri kamu sendiri. Pandang diri kamu itu. Ya. Yang bergerak ini dari mana datang? Ini yang bergerak aja dulu. Enggak usah kita lari ke atas. Hah? Bisa kamu masuk ke dalam rasa bergerak ini, ya. Nanti kamu dikatakan fana af'al. Fana itu kamu nanti lenyap dengan af'al Allah. Ya, tapi dengan rasa kamu masuk, kamu rasakan ini yang bergerak, ya. Terus berbicara lagi bibir kamu ini. Kamu rasakan bibir kamu itu siapa yang berbicara? Adakah sesuatu yang lain di dalam dirimu? Ataukah kamu diri sendiri? Tidak mungkin engkau ada kalau nggak ada sesuatu yang ada mengadakan kamu. Nah, kan begitu jalannya. Masuk kita ke dalam sedikit, kan? Jadi kita mulai dari bawah ini dulu. Coba kita gerakkan tubuh kita, diam, ya. Diam, merasakan. Jadi ilmu dengan Allah itu hidupkan rasa dulu. Jadi kita jalankan dengan sholat, hidupkan rasa. Jangan nanti kamu sholat, pikiran kamu melayang-layang udah nyampe di pasar. Nanti takut juga warung kamu dicolong orang itu, begitu maksudnya, kan? Nanti hilang lagi rasa tuh. Jadi rasanya dididik. Terus setiap berjalan, setiap melangkah, kemana kamu umpamanya melangkah berjalan kaki, setiap langkah tuh kamu coba istighfar. Ya. Sebab apa yang saya jalani itulah yang saya ceritakan. Ya. Jadi nggak luar konsep itu saya. Kalau selagi konsep saya, insya Allah bagaimana cerita kamu nanti menceritakan kepada saya, insya Allah bisa saya jawab. Ya. Cobalah kita di dalam berjalan itu baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap langkah kita bergerak, nanti dia tuh memiliki nur, cahaya. Ya. Ayat-ayat Allah ini, ya. Itu dia memiliki nur cahaya. Nanti dia hidup dia. Hidup nanti dia bergelombang dia. Kayak sinyal. Dia masuk ke dalam diri kita. Nanti Masya Allah kalau di sini engkau nanti fana sifat namanya. Nanti fana sifat. Nanti daripada sifat nanti, ya. Nanti naik lagi dia. Fana asma. Kau kenali nanti nama-nama lagi. Nama-nama apa yang kau pikirkan. Sebab Adam diajarkan oleh Allah tentang nama, tentang sifat, ya. Tentang asma, tentang af'al, sampai ke tentang zat. Allah mengajarkan seperti itu. Adam dengan kita tidak ada bedanya. Adam yang pertama itu karena dia dasarnya itu diambil 4 unsur alam. 4 unsur di alam ini. Api, air, angin, tanah. Nah, kita juga sama. Cuma kita nggak usah mengaji ke sana dulu. Kita kaji dulu tentang rasa. Hidupkan rasa di dalam diri, ya. Kalau udah hidup rasa di dalam diri engkau, itu udah pasti engkau marifat.
Ma'rifat ini 4 juga tingkatannya. Ya. Ma'rifat tentang af'al. Ma'rifat tentang asma. Ma'rifat tentang sifat. Baru nanti paling terakhir, tingkat yang paling terakhir, ma'rifat tentang zat. Kalau zat ini hujungnya nanti la hurufun wala sautin. Apabila mereka berkata, katanya hikmah. Apabila mereka diam, diamnya zikir. Nanti itu akan kamu ketemui nanti. Kamu kalau udah fana zat itu udah lari kepada Allah itu. Nanti Allah tuh sendiri nanti berbicara sama kamu. Wah, Masya Allah, kalau sana tuh jangan kita cerita dulu. Ini bagi yang berjalan ya. Bagi yang bergerak dulu. Baru yang melangkah. Yang penting tumbuhkan iman di dalam dada, ya. Bangkitkan rasa kita, timbulkan iman dalam dada. Iman itu sebiji buah yang harus kita tanam dalam hati, yang dikatakan iman tadi. Kita siang dia terus, bersihkan dia, kita pupuk dia dengan amal. Amalnya sudah diajarkan oleh Rasul, hanya memperdalamkan, mensatukan sifat zahir, sifat batin ini. Baru dia hidup antara negatif dengan positif tadi. Kalau diibaratkan aki ya, nanti dia hidup nanti dia hidup kepada diri kamu. Walaupun diri kamu hidup, tapi untuk merasakan hidup itu nanti kamu dengan rasa itu sendiri masuknya. Kalau kamu belum hidup rasanya, nggak akan kenal kamu dengan Allah. Nah, tak akan juga mengenal nikmatnya. Fana. Nah, yang di fana nanti ini kan baru kata saya ya, fana. Kalau kamu belum merasakan bagaimana fana, nggak bisa kamu hayal. Sebab ini permainan antara kita dengan Allah. Memang begitu adanya. Jadi kita ini sebagai panggungnya, sebagai wadahnya, tempatnya untuk bermain kepada Allah. Jadi kamu harus jalan sendiri, ya. Tapi tentu berguru, bertanya, ya. Malu bertanya, kita sesat di jalan. Itu udah jelas, ya. Pedoman kita, jangan engkau keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Apa engkau keluar dari Al-Quran dan Sunnah, itu dinyatakan sesat, ya. Sesat dia. Oh, nanti ada pertanyaan. Apa pertanyaan? Insya Allah, kalau izin Allah. Tapi maaf, saya bukan ustadz, saya bukan alim ulama. Jangan engkau ikuti sifatku, tapi dengarkan apa yang aku bicarakan. Nah, itu aja kuncinya sekarang nih, kalau kamu berkawan dengan aku ini, ya. Sebab kalau permainan yang dikatakan tasawuf, ya, itu semuanya mainan. Tapi tasawuf mainan kalbu, amal dia, ya. Jadi seluruhnya mainan. Cuman mainan ini dikasih hadiah oleh Allah. Kalau kau selamat dalam permainan ini, menjadikan hamba engkau terhadapku, kata Allah, aku beri engkau surga. Tapi jangan engkau berhayal dengan surga. Tapi kalau engkau tak mau memegang amanatku, permainanku, engkau takut dengan sesuatu tentang yang akan aku berikan. Sebab ini sifat Allah ni sulit-sulit gampang saya berikan sama teman-teman di sini kan. Kadangkala Allah memberikan yang baik bentuknya, tapi buruk maknanya. Kadangkala buruk bentuknya, ya kan? Baik maknanya. Nah, jadi di sini kita disuruh menteliti. Afala takilun katanya kan. Kan gitu. Berpikir dan memahami. Jadi disuruhnya lagi kita berpikir, memahami. Memang cerita kayak begini memang gampang bentuknya. Tapi cobalah kalian jalankan. Ya, ada satu zikir saya, kalau teman-teman semua di sini mau melakoninya, ya, itu pribadi saya yang punya. Ya, saya yang punya sendiri. Saya ijazahkan sama teman-teman sini, ya. Saya bukan ahli paranormal, tidak. Ahli dukun, ahli apa, tidak. Demi Allah lillahi ta'ala, saksinya Allah ya. Ini saksinya Allah, saya ijazahkan sama saudara semua di sini. Insya Allah dengan izin Allah diberikan oleh Allah hidayah. Tapi yang penting apa yang saya ceritakan tadi, tolong ditauladani. Tapi jangan engkau memandang saya. Yang engkau pandang hanya Allah dengan Rasul, ya. Jangan pandang saya, tapi pandang Allah dengan Rasul yang telah ada Al-Quran dan Sunnahnya, ya. Hadis dan kitab-kitabnya. Kalau nanti mau nak bertanya lewat Facebook ini, ya insya Allah, kalau diberikan oleh Allah hidayah, akan saya jawab, ya, semampu saya dan bagaimana perjalanan saya dalam itu sendiri. Nah, insya Allah saya kasih terang nanti. Ya, zikirnya begini aja. Nggak panjang-panjang. Astaghfirullahaladzim
La haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang biasa saya pakai. Ya. Saya takut dengan Allah. Takut saya keluar dari jalur Allah. Makanya datanglah zikir itu ke hadapan diri saya, ya, untuk menghambakan saya kepada Allah. Kalau dulu, kalau cerita saya banyak masalah, saya dicari, macam-macam lah. Tapi enggak usah. Nanti kalian sendiri yang merasakan nanti perjalanan kalian dengan Allah itu. Ya. Nah, itulah astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu aja jalan. Jadi, cara mengerjakannya setelah sholat 5 waktu, ya. Kan kita udah zikir-zikir dulu. Nanti dikhususkan zikir itu. Zikir itu nanti setelah kita mengirim Al-Fatihah kepada Rasul, kepada sahabat-sahabat Rasul, Nabi Muhammad, Umar, Utsman, Ali, ya, Abu Bakar Siddiq. Jangan lupa juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sebab itu ilmunya nanti ruhnya hidup pada kita. Terus kepada Nabi Khidir, terus kepada umat muslim dan muslimat. Pokoknya kita hadiahkan aja amal ibadah kita itu kepada orang lain. Dan nanti zikir itu bukan engkau keluarkan dia membacanya. Ya, membacanya masukkan ke dalam hati, ya, keluarkan yang kotor. Masukkan dia ke dalam hati, keluarkan yang kotor. Caranya begini. Nanti dia tahan kan, astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah aliyul azim, ya. Astagfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti masuk ke dalam. Nah, terus sudah satu itu, lepaskan lagi. Secara rileks aja. Nanti sensasinya akan Anda alami nanti. Ya, insyaallah akan Anda alami itu, sensasinya pasti dapat. Cuman segitu dulu lah dari saya, ya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini untuk menambah-nambah juga pengalaman kita dalam menghambakan diri kita kepada Allah, ya. Sebagai sahabat silaturahim kita, ya, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang mau melakoni zikir yang saya berikan tadi. Insyaallah dengan izin Allah lillahi ta'ala. Insyaallah. Sebab saya ada di dalam itu. Begitulah kira-kira. Nah, ini nyeleneh nanti. Enggak enak kita menyeleneh. Kita yang jujur-jujur aja, main fair aja. Cuman kalian rasakan aja lah. Kalau kalian ingin benar-benar menuju kepada Allah, nah, zikir yang saya bawa tadi, cara yang saya bawa tadi, ya. Nanti lihat aja sensasi Allah di sana. Sebab Allah itu bukan buta, bukan tuli. Allah itu maha hidup, maha melihat. Ya. Jadi Masya Allah kalau di sini udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.